Tentang minimalis, banyak orang berpikir ketika kamu menjadi seorang minimalis, kamu tidak lagi memiliki ambisi. Mereka membayangkan seseorang duduk diam di rumahnya, bahagia melihat dunia luar begitu saja. Dan sebagian lagi tidak setuju dengan versi itu. Mereka bilang, walaupun saya memilih hidup minimalis, bahkan ketika saya memiliki banyak uang, saya akan tetap berambisi untuk tetap produktif dan berkarya. Berikut beberapa prinsip hidup minimalis yang bisa membantumu lebih produktif. Ketika kamu melakukan hal yang paling ingin kamu ciptakan, contohnya membuat dokumenter atau menulis buku pertamamu, kamu harus merelakan semua pekerjaan yang tidak penting, yang tidak mendukung prioritasmu. Berapa banyak ajakan pertemuan mengacaukanmu dari mencapai tujuan? Seseorang ingin mengajakmu nongkrong. Kamu jawab, maaf gak bisa. Temanmu mengajakmu minum kopi. Kamu bilang, jangan sekarang. Kamu harus mendisiplinkan diri untuk bilang tidak sehingga kamu dapat mencurahkan segala yang kamu miliki untuk beberapa yang kamu rencanakan. Pernah nggak kamu membuka internet untuk mencari sesuatu dengan cepat tiba-tiba 2 jam berlalu dan kamu telah menonton video sebanyak 15 kali? Alat yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan kita juga berfungsi seperti jebakan Batman dengan gangguan yang tiada henti. Mungkin setengah populasi adalah jebakan Batman seperti Instagram, Twitter, bahkan email. Kamu merasa tidak biasa menggunakannya dengan bijak. Karena menggunakannya dengan berlebihan, kamu harus mengurangi gangguan-gangguan tadi. Kamu harus menjadwalkan semua email dan media sosial dengan blok selama kamu bekerja. Dan kadang kamu tetap kembali pada kebiasaanmu tadi. Tapi ketika kamu mengerjakan pekerjaan utama dan menyelesaikannya di hari terakhir, kamu akan lebih waspada dengan hal ini. Merasa produktif dengan menjadi produktif adalah dua hal yang berbeda. Salah satu manfaat yang orang dapatkan dengan membersihkan barang tidak berguna adalah mereka dapat menghilangkan gesekan dari hidup mereka. Lebih sedikit yang harus dibersihkan, lebih sedikit gangguan, dan sedikit benda yang menyebabkan kita bisa tersandung atau menabraknya. Kamu harus menerapkan pendekatan yang sama untuk mengorganisir file online digital. Kamu harus membuat sebuah sistem untuk mengedit dan mengatur file. Setiap proyek memiliki alur kerja yang sama dan kamu bisa kembali ke pekerjaanmu sebelumnya. Buatlah proses yang dapat membawamu menyelesaikan semua pekerjaanmu. Improvisasi bila perlu, tapi jangan mencari lagi pendekatan baru untuk setiap pekerjaan. Bayangkan kamu menulis sebuah buku, bab demi bab, membuat setiap kata sempurna, tapi kemudian setelah 3 bab, kamu memutuskan untuk mengubah jalan cerita. Sekarang kamu telah menyia-nyiakan seluruh waktu yang kamu gunakan untuk menyempurnakan bab tadi, di mana kamu bisa menyempurnakannya di bagian terakhir. Itu salah satu contoh bahwa kamu jangan sampai terlena dengan hal yang kamu pikir penting, tapi ternyata belum diperlukan. Fokuslah pada hal utama terlebih dahulu. Ketika kamu menemukan pekerjaan yang kamu sukai, ini tetap bekerja, tapi untuk memulai hanya butuh sedikit usaha. Ketika kamu jarang menunda pekerjaan, kamu akan menemukan dirimu secara alami untuk berkarya daripada memaksa diri untuk duduk dan menonton video lain.
Bila kamu terus-menerus mengeluh tentang pekerjaan yang kamu lakukan, marah atau jengkel terhadap bos, kalau kamu benci pekerjaan itu, buatlah perubahan. Produktivitas bukan tentang mengerjakan sebanyak mungkin pekerjaan dalam sehari. Itu hanya akan membuat kamu kelelahan sebelum memulai sebuah rutinitas. Produktivitas yang sesungguhnya adalah tentang menciptakan keberlangsungan dan keseimbangan dalam hidup yang bisa kamu pertahankan setiap hari.